Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bertaba-taba di awal langkah yang paling utama. Tiada kata seindah mutiara dalam lautan, bunga-bunga yang bermekaran di taman, bintang-bintang yang berkedap-kedip di malam hari. Selain kata memuja dan memuji Allah, yang mana Allah yang telah menciptakan langit tiada berdiam, menciptakan bintang tiada bertali, menciptakan laut penuh dengan gelombang, menciptakan alam penuh dengan itu. Selawat bertangkai dengan salam, tak lupa pula kita alamatkan kepada seorang mahkota syurga yang bertitel-titel Habibullah, yang berpangkat-pangkat Rasulullah, kekasih hati Khadijah, perlahan jantung dan kiamat. Bahkan the best one of unmitigated in this world, beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa maghfirah kepada para ahli ulama, baik ulama mutaqaddim maupun ulama mutaakhir, beserta ulama-ulama yang sabar. Dan kata takdim kami mulia kepada Abu selaku pimpinan Dayah Darul Kamariyah Masjid Raya Kemalang. Dan kata takdim kami kepada Dewan Guru Dayah Putra dan Dewan Guru Dayah Putri. Kita doa agar menjadi suami istri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami perhormatan kami kepada Dewan Hakim dan Bijaksana, hadirin yang kami cintai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah kepada saya dalam waktu yang sangat singkat ini untuk membahaskan sebuah cerahan yang bertema Revolusi Mental Perspektif Al-Quran. Seorang negarawan perkembangan dengan Prancis yang bernama Napoleon berkata, the principle of Quran which often led men to hate fitnah. Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang mengantarkan kita kepada keperluan yang bahagia. Ungkapan tersebut hari ini mensyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menebus lingkar-liku perjuangan yang panjang. Membentangkan Al-Quran laksana benteng yang kokoh mengantarkan tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran laksana jimat penyelamat umat dari kesesatan hidup dan kehidupan pendek. Kata Al-Quran kitab berisi petunjuk dan kebahagiaan syaitan, senantiasa relevan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabihi." Dan artinya, bacalah dan kalilah karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong untuk orang-orang yang mengikutinya. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
dengan rujukan surat Yunus ayat 57 yang akan dimukomandangkan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lidah tegak Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh penyakit yang berada dalam dadamu, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk kalamun khairu au insan yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahawa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberi jalan petunjuk dan mengeluarkan dari kegelapan lantas. Apakah fungsi peran Al-Quran merancang bangun peradaban manusia? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sahabuni dalam kitab Tafsir Tafsir menjelaskan ada beberapa fungsi diturunkan Al-Quran, yaitu pertama, Al-Quran pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Jawahir mengatakan seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang telah diketahui maupun yang kemudian, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, iri, dengki dan lain sebagainya. Lantas kenapakah berfungsi penyakit batin bukan penyakit zahir? Jawabannya hadirin, penyakit zahir memang berbahaya jika kita tidak diobatin, namun jauh lebih berbahaya kalau kita mempunyai penyakit tapi kita tidak diobatin. Betul hadirin? 100 buat anda. Dengan mengamalkan isi Al-Quran, InsyaAllah segala penyakit akan terkikis habis dari diri kita. Pantaslah Abu Muhammad Izzat dalam bukunya Ali Nafaka Bil Iman mengatakan, seluruh obat penyakit adalah yang sempurna, baik penyakit batin maupun penyakit zahir. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, petunjuk manusia dan dalam mengurangi beban cerai. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang akan dikomandangkan berikut ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila
fil Qur'an. Santai. Fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang arti bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran dan petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara yang hak dan yang batin. Hadirin yang berbahagia, dari ungkapan tersebut dapat saya simpulkan Al-Quran adalah daksana lampu penerang hati dalam menebus lintah-liku perjuangan yang panjang. Membentangkan Al-Quran daksana jimat penyelamat umat dari kesesatan hidup dan kehidupan pendek. Kata Al-Quran adalah kitab bersih petunjuk dan kebahagiaan setan, senantiasa relevan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, sebagai bukti, bukankah kan Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab telah menerang lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan ilmu madi dan ilmu bayan. Bukankah kan Al-Quran diperintahkan untuk membaca Al-Quran baik dan benar? Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta bersantang tadi dengan pensyarah Tengku Muhammad Rizal, alamat mana? Tilawah Tengku Maulidin, alamat Kumbang. Suri tilawah Tengku Rizki Ananda, alamat mana? Perwakilan kelas 2 TA. Peserta